Halo, halo semuanya, kenalin aku Nur Fitriani Dwi Haryati dengan tingkat NIM akhir 371, perwakilan dari kelompok 3 bakal ngejelasin terkait tentang obligasi. Jadi nanti teman-teman bukan cuma ngerti soal obligasi itu sekedar surat utang aja, tapi bakal paham juga terkait dengan jenis-jenis obligasi itu sendiri, kemudian nilainya dari mana, dan juga resiko apa yang perlu kita perhatiin sebelum memutuskan buat investasi. Mungkin langsung aja kita masuk ke pengertiannya terlebih dahulu. Jadi, obligasi sendiri itu merupakan surat utang yang diterbitkan oleh suatu entitas, bisa dari pemerintah maupun korporasi, kepada investor. Kemudian investor nanti akan meminjamkan uang dan sebagai imbalannya akan menerima bunga atau yang bisa disebut sebagai kupon secara periodik dan pengembalian pokok utang atau face value saat jatuh tempo. Jadi gampangnya tuh kita memberi pinjaman uang ke suatu pihak. Nah, nanti pihak itu tuh janji buat ngembaliin uang kamu dengan bunga tertentu. Jadi kalau misalnya teman-teman beli obligasi, nah teman-teman itu disebut sebagai kreditur buat penerbit obligasi tersebut. Kemudian mereka dapat uang dari kamu buat kebutuhan bisnis atau proyek pembangunan. Nah, sebagai gantinya teman-teman bakalan dapat bunga atau biasa yang disebut dengan kupon tadi secara berkala, dan nanti saat jatuh tempo uang pokokmu itu juga bakal dikembalikan gitu. Nah, sebagai contohnya, misalnya teman-teman beli obligasi pemerintah sebesar 1 juta dengan bunga 7% per tahun dan jatuh temponya itu dalam waktu 5 tahun. Nah, berarti kamu tuh dapat bunga 70.000 setiap tahunnya, dan setelah 5 tahun nanti kamu bakal dapat kembali pokok tersebut sebesar 1 juta gitu. Kemudian, nah obligasi sendiri itu bukan cuma ada satu jenis doang. Ada beberapa dan masing-masing itu beda kegunaannya dan juga resikonya. Yang pertama itu berdasarkan penerbit. Berdasarkan penerbit itu ada obligasi dari pemerintah dan juga obligasi dari korporasi. Nah, obligasi dari pemerintah ini contohnya itu ada obligasi negara retail Indonesia, atau ada juga yang lain itu fixed rate gitu. Terus karakteristiknya sendiri itu biasanya kalau misalnya obligasi pemerintah itu rendah resiko, kemudian dijamin negara, dan juga cocok buat investor konservatif. Nah, kalau misalnya obligasi korporasi, biasanya itu contohnya dari PT Telkom atau dari PT Indofood gitu. Karakteristiknya sendiri biasanya kupon itu lebih tinggi daripada obligasi pemerintah, tapi resikonya juga tentu akan lebih tinggi gitu. Terus selanjutnya itu ada berdasarkan pembayaran kupon. Ada obligasi kupon tetap, obligasi kupon mengambang, dan juga obligasi tanpa kupon. Kalau obligasi kupon tetap itu memberikan bunga dengan nilai yang tetap setiap tahun sesuai dengan namanya. Kemudian kalau obligasi kupon mengambang itu berarti bunga itu berubah sesuai dengan bunga acuan. Contohnya dari BI rate gitu. Jadi kalau misalnya bunga acuan tersebut naik, bunga obligasinya juga bakal naik. Terus yang terakhir itu ada obligasi tanpa kupon. Kalau obligasi tanpa kupon ini berarti nggak memberikan bunga periodik, tetapi dijual dengan diskon dari nilai nominal. Selanjutnya itu ada berdasarkan jaminan. Kalau berdasarkan jaminan itu ada dua, yang dijamin dengan aset dan juga tanpa jaminan. Terus kemudian yang terakhir itu ada berdasarkan fitur khusus. Ada dua juga, dapat ditebus sebelum jatuh tempo dan juga dapat dikonversi menjadi saham. Nah, kalau misalnya dapat ditebus sebelum jatuh tempo, itu biasanya penerbit itu menarik obligasi tersebut lebih awal sebelum jatuh tempo kalau misalnya bunga di pasar sedang turun. Kemudian untuk yang dapat dikonversi menjadi saham, ini tuh cocok buat yang suka peluang mendapatkan capital gain dari saham. Selanjutnya ada nilai dari obligasi. Saat kita ngomong terkait nilai obligasi, itu kita perlu
ngerti terkait 3 hal. Yang pertama itu ada nilai nominal atau par value, yaitu nilai pokok yang harus dikembalikan penerbit kepada investor saat jatuh tempo. Misalnya nilai nominalnya itu 1 juta rupiah. Itulah nanti nilai nominal yang bakal kamu terima saat masa jatuh temponya berakhir gitu. Terus kemudian nilai pasar. Nilai pasar ini merupakan harga obligasi yang dapat berubah sesuai dengan tingkat bunga dan juga resiko pasar. Contohnya, ketika bunga itu naik, nilai pasar dari obligasi dengan bunga lebih rendah bisa turun, dijual di bawah nilai nominal. Nah, saat bunga turun, nilai pasar dari obligasi dengan bunga lebih tinggi itu bisa naik gitu. Terus yang terakhir ada nilai sekarang atau present value, yaitu nilai dari arus kas masa depan, kupon dan juga pokok yang didiskontokan dengan tingkat bunga pasar. Contohnya, jika bunga pasar naik dari 5% ke 7%, nilai obligasi dengan bunga 5% tersebut itu menjadi kurang naik, dan nilai sekarang dari bunga dan pokok itu juga akan lebih rendah dari nilai nominal. Gitu. Oke, selanjutnya yaitu tentang return obligasi. Ada tiga return obligasi. Yang pertama itu ada kupon atau bunga, yaitu bunga periodik yang diberikan setiap 1 tahun atau bisa 3 bulan ataupun 6 bulan tergantung kesepakatan yang telah diambil. Contohnya, kalau misalnya kita beli obligasi dengan bunga 7%, berarti kita bakal dapat bunga sebesar 7% dari nilai nominal tiap tahunnya, atau setiap 3 bulan atau 6 bulan tergantung kesepakatannya tadi. Selanjutnya ada capital gain. Nah, capital gain ini keuntungan dari selisih nilai jual dan juga nilai beli. Kalau nilai obligasi naik dan nilai kamu beli, maka kamu bisa jual dan dapat untung dari selisih tersebut. Jadi ini tuh cocok buat yang suka trading obligasi. Yang terakhir itu ada yield atau tingkat pengembalian dari sebuah obligasi. Dibagi 3 lagi, ada current yield, yield to maturity, dan yield to call. Nah, yang pertama current to yield itu biasanya itu berupa bunga yang dapat dibandingkan dengan nilai pasar obligasi itu hari ini. Terus kemudian yang kedua, yield to maturity atau disingkat YTM, itu merupakan imbal hasil total yang diperoleh investor bila obligasi dipegang hingga jatuh tempo. Terus yang terakhir itu ada yield to call, itu merupakan imbal hasil bila obligasi ditebus sebelum jatuh tempo. Simpelnya kayak berapa total return kalau misalnya penerbit memutuskan untuk menebus obligasi lebih awal dari waktu yang dijanjikan. Gitu. Terus kemudian yang terakhir yang bakal kita bahas yaitu resiko dari obligasi. Karena tentu obligasi itu nggak 100% bebas dari resiko. Jadi yang pertama yang harus teman-teman ketahui itu ada resiko kredit. Resiko penerbit gagal membayar bunga atau pokoknya. Contohnya, kalau misalnya teman-teman beli obligasi dari sebuah perusahaan dan ternyata perusahaan tersebut itu bangkrut, maka bisa aja bunga dan pokok dari obligasi tersebut itu nggak pernah teman-teman dapatkan atau nggak pernah teman-teman terima gitu, karena memang perusahaannya gagal untuk membayar bunga atau pokoknya. Terus kemudian yang kedua itu ada resiko suku bunga. Merupakan perubahan tingkat bunga dapat mempengaruhi nilai pasar obligasi. Jadi simpelnya kayak misalnya saat tingkat bunga naik, maka nilai obligasinya sudah kamu pegang itu bisa turun kalau dijual di pasaran. Contohnya, kalau misalnya teman-teman beli obligasi dengan bunga 5%, terus kemudian tingkat bunga itu naik menjadi 7%, obligasi teman-teman bakal kurang menarik bagi investor lain dan harganya bisa jatuh kalau dijual. Terus selanjutnya itu ada risiko likuiditas.
risiko likuiditas ini tuh risiko kalau obligasi kamu nggak gampang dijual dengan nilai yang wajar. Karena kesulitan menjual obligasi dengan cepat pada nilai yang wajar. Nah, contohnya itu ada obligasi dari penerbit kecil yang tidak banyak diperdagangkan. Sehingga kalau misalnya teman-teman perlu menjual cepat, bisa-bisa harganya itu jauh dari nilai wajarnya. Tuh. Selanjutnya itu ada risiko inflasi. Nah, risiko inflasi ini simpelnya ketika tingkat inflasi naik, nilai real dari bunga dan pokok kamu itu bisa menyusut. Sebagai contoh, kalau misalnya bunga dari obligasi teman-teman itu cuma 5%, tetapi inflasi naik ke 6%, maka daya beli dari bunga itu bisa dikatakan minus gitu. Nah, yang terakhir ini merupakan resiko panggil atau call risk. Nah, resiko ini itu terjadi kalau misalnya penerbit memutuskan untuk menebus obligasi lebih awal dari waktu yang dijanjikan, terutama kalau misalnya tingkat bunga itu sedang turun. Contohnya, ketika teman-teman itu membeli obligasi dengan bunga 8%, terus kemudian tingkat bunga di pasar itu turun ke 5%, penerbit bisa aja memanggil kembali obligasi itu untuk mengurangi beban bunga, dan teman-teman nggak bisa menikmati bunga tinggi itu lebih lama karena sudah dipanggil oleh penerbit tersebut gitu. Oke, jadi itu dia merupakan gambaran lengkap soal obligasi. Tadi ada nilai nominal, nilai pasar, nilai sekarang yang perlu teman-teman ngerti buat menghitung nilai dari sebuah obligasi. Kemudian ada juga return dari bunga atau kupon, capital gain, dan yield dengan berbagai macam bentuknya tadi yang ada 3 itu. Terus kemudian ada juga resiko yang harus kamu pertimbangkan sebelum memutuskan untuk membeli gitu. Jadi intinya obligasi itu bisa banget dijadikan pilihan buat siapa aja yang pengen dapat pendapatan tetap dengan resiko yang relatif terukur dibandingkan dengan saham. Tapi juga perlu memahami nilai, yield, dan resiko dari masing-masing jenis obligasi sebelum memutuskan untuk investasi. Mungkin itu sekian penjelasan terkait obligasi dari kelompok kami, kelompok 3. Sekian dan terima kasih atas perhatiannya.